Sehingga ketika melaksanakannya tidak hanya terjebak pada ibadahnya, tapi melupakan konsekuensi dari ibadah itu apa terhadap perilaku perbuatan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana supaya saat beribadah itu hasilnya membawa perubahan lebih baik untuk diri kita? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ibadah, sholat, zakat, puasa, pahami sebagai proses pendidikan diri. Bukan ritual. Banyak orang terjebak dalam ritual. Orang yang sholat, puasa, haji, umrah tidak merubah sikapnya, dia terjebak dalam ritual. Kenapa kita berpuasa? Menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Kenapa kita haji, umrah, geladi di padang mahsyar, pakai pakaian mayat supaya jangan sombong. Tapi setelah pulang malah angku dan sombong. Ceritanya ngelantur, berarti masih terjebak dalam ritual. Jadi langkahnya yang pertama adalah ilmu, ngaji. Yang kedua, memahami hikmah di balik suatu perbuatan. Kenapa miqat? Kenapa tawaf? Kenapa sa'i? Kenapa wukuf? Kenapa melontar jumrah? Kenapa tahallul? Ada hikmah-hikmah di balik itu. Sehingga ketika melaksanakannya tidak hanya terjebak pada ibadahnya, tapi melupakan konsekuensi dari ibadah itu apa terhadap perilaku perbuatan. Mudah-mudahan ibadah haji, umroh, sholat, puasa, zakat kita mempengaruhi pola pikir, mindset cara pandang, dan mempengaruhi perbuatan kita. Demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustadz, sebelumnya pertanyaan saya di luar tema. Saya mempunyai apa sih namanya ya? Nggak tahu penyakit atau apa gitu Ustadz. Kalau sesudah buang air kecil, biasanya kalau sudah dikeringkan misalnya ya, dibasuh, suka keluar lagi tapi secara perlahan banget gitu Ustadz. Sekira 20 menitan. Jadi setelah 20 menit baru kering gitu Ustadz. Jadi keluarnya itu kalau dikumpulin ya sekira 2 sampai 3 bulir jeruk lah. Bulir jeruk yang di dalamnya itu kan yang kecil-kecil. Sekira 2 sampai 3 bulir jeruk. Nah, pertanyaan saya Ustadz, apakah itu dimaafkan atau harus nunggu kering gitu kalau saya mau sholat misalnya? Karena terkadang kalau saya mau sholat berjamaah itu, kalau mau kencingnya sebelum sholat gitu ya, sebelum saya sesudah waktu adzan, masuk waktu adzan gitu, kadang-kadang sering terlambat berjamaah sholat gitu gara-gara nungguin supaya kering dulu gitu ya air yang keluar. Pertanyaannya bagaimana gitu Ustaz? Apakah ada Namanya sulusul baul. Sulusu diambil dari silsilah, artinya rantai. Baul artinya air kencing. Sulusul baul, kencing berantai seperti mata rantai, nggak putus. Sulusul baul terjadi pada laki-laki. Jadi bagaimana? Orang yang kena penyakit sulusul baul, dia berwuduknya setelah masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu dia berwuduk, menetes, wuduknya batal. Jadi berwuduknya setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia berwuduk. Habis berwuduk itu, kalau kebetulan dia sebelumnya buang air kecil,
jongkok, kaki kiri ditekuk, supaya menekan lambung, menekan kantong kemih, nanti dibalik lagi kaki kanan, setelah keluar habis semua sambil mendehem, setelah keluar semua bersih, suci, dia pakai tisu atau kain, supaya ujung kemaluan tidak meneteskan air ke celana. Setelah itu baru dia berwudu. Setelah berwudu langsung sholat. Sholatnya sah. Yang Maaf, menetes itu ma'fu anhu. Ada usaha ikhtiar berobat dengan pijat kusuk supaya dinaikkan perut. Kalau anak kecil itu kalau turun perut dia terkencing-kencing, diangkat kakinya ke atas, kepalanya ke bawah dari tempat tidur ke pintu kamar, balik lagi ke tempat tidur. Kalau sudah besar, tidak bisa lagi, maka dibawa ke tempat pijat, ke tempat kusuk, menaikkan perut supaya tidak turun ke bawah. Mudah-mudahan diberikan Allah kesembuhan, kesehatan semua saudara-saudara kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. jadi Ustadz, mohon maaf, jadi tidak usah menunggu yang 20 menit itu gitu. Kan kalau sudah 20 menit mah kering gitu. Ketika mendengar azan, masuk waktu, pergi ke toilet, buang air kecil, ikhtiarnya adalah ditekuk kaki kiri untuk menekan keluarnya air seni. Setelah itu dibersihkan. Setelah dibersihkan, dibalut dengan kain atau tisu. Setelah itu sholat. Menetes di dalam sholat itu ma'fu anhu. Ma'fu anhu namanya termaafkan. Itu namanya sulusul baul, dibahas dalam fikih. Wallahu a'lam bishawab. Baik.